Belum keluar. Ada tuh. Berapa Bapak? Miss. Hah? Iya. Ini. Oke, sekarang kita mulai saja. Dibuka, Miss Manda atau Miss Nisa? Oke, baik. Selamat pagi, Mama and Dad semuanya, parents semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Miss Nisa Adisti yang pada hari ini akan menemani parents semua dalam webinar AI Literacy Toolkit Empowering Families to Explore AI. Baik, kami senang sekali bisa bersama-sama bertemu dengan parents di sini pada webinar hari ini. Untuk bersama-sama kita akan belajar tentang bagaimana sih AI atau kecerdasan artifisial bisa kita perkenalkan di lingkungan keluarga secara aman, positif, dan juga tentunya menyenangkan. Baik, ini kita sambil menunggu peserta yang lain bergabung, boleh diketikkan mungkin parents di kolom komentar dari kota mana aja yang hari ini hadir. Silakan diketik saja di kolom komen, di kolom chat ya, Mom and Dad. Ya, sudah mulai banyak yang bergabung ya. Jadi Oke, dari betul. kita akan aktif juga di chat untuk tanya jawab dan interaktif selama webinar ini. Jadi silakan gunakan kolom chat. Betul sekali. Ini ada yang dari Salatiga. Dari Balikpapan juga ada ini ya, jauh sekali. Dari Medan hadir, dari Jakarta juga ada banyak sekali ini. Dari Tangerang juga ada. Oke, ini sudah banyak sekali yang bergabung. Mungkin tanpa Paling kita... jauh dari mana, Miss Nisa? Tadi ada dari ini, Miss. Dari Salatiga ada. Dari Balikpapan juga ada. Lalu dari Semarang ini yang terjauh yang mana ini? Yang penting di screenshot aja. Nggak tahu. Cirebon juga ada, ini banyak sekali, Miss. Ini sama ini. Di bareng. Untuk peserta mohon di-mute. Jika ada pertanyaan bisa menggunakan kolom chat. Paling jauh dari di mana? Balikpapan, Miss Nisa? Tadi di Balikpapan, Miss. Oh, tapi belum ada yang lebih jauh dari Miss Melanie ya? Iya, tidak ada, Miss, seperti yang lebih jauh dari Miss Mel. Miss Melanie joining you guys. Miss Melanie bergabung dari California, USA. Senang sekali bisa bertemu walaupun masih secara virtual. Mudah-mudahan nanti di beberapa bulan ke depan kita akan bertemu muka secara langsung juga nih ya. Betul, Miss. Nanti kita akan ada event, nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Oke. Untuk sekarang sudah banyak sekali yang bergabung. Mungkin kita bisa mulai saja. Ini sudah bergabung bersama kita semua. Pemateri pertama, Miss Melanie, yang merupakan founder dari Kode Kido. Halo Miss Mel, apa kabar Miss? Baik semuanya. Terima kasih. Baik Miss, ini sudah pada antusias sekali Miss. Banyak yang bergabung untuk mendengarkan materi hari ini. Ya, mungkin bisa langsung dimulai saja Miss. Ya, terima kasih intronya Miss Nisa dan teman-teman Kode Kido semua. Selamat pagi, moms and dads, and mungkin ada kiddos juga yang bergabung, nggak apa-apa juga karena hari ini adalah topik webinarnya ini memang cocok untuk keluarga ya, untuk family. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada video singkat yang akan Miss mainkan, kita bisa simak bersama-sama. Dan video ini memang dibuat oleh Common Sense Media dan Day of AI yang dikembangkan oleh universitas terkenal di US, Universitas MIT yang tentunya Moms and Dads udah sering dengar ya. Kalau di Indonesia ada ITB, kalau di Amerika MIT gitu. Universitas teknologi yang sangat terkemuka. Jadi hari ini Miss Melanie akan memaparkan beberapa materi yang asalnya dari pengembangan dari organisasi tersebut. Dan tentunya bisa kita terapkan juga di Indonesia, di keluarga-keluarga di Indonesia. Oke, pertama kita akan tunjukkan video ini dahulu. Every time your kid asks Siri a question, watches a YouTube video, or takes a picture with their smartphone, they interact with artificial intelligence. AI has been around for a while, but recent advancements have brought artificial intelligence back into the spotlight.
So, what is artificial intelligence? It's a program made by people that makes computers do things that seem intelligent or smart in the same way that humans are intelligent. How does AI work? First, AI is built using data, lots of it. Much of the data comes from the internet and includes things like websites, newspaper articles, books, social media posts, and anything else that has been put online, including personal information such as your full name, birthday, photos, and more. This information can be incorrect or biased. Then, computer engineers build intelligent programs that use data to learn, solve problems, and make decisions. An example of AI that makes predictions is the tech behind the scenes in social media platforms your kid probably uses, like Instagram, TikTok, or YouTube. These recommendation programs use information like your kid's browsing history and their interests to predict what posts or videos are most likely to keep them engaged and online. AI can also be used to create or generate content like text, images, audio, and even video. This is called generative AI. You can find this newer type of generative AI in applications like ChatGPT, where you can use text instructions to ask the AI to do things like answer questions, have a conversation, or generate a picture. AI can make mistakes or show bias if the data it learns from is incorrect or unfair. Bias means favoring or discriminating unfairly against a person, group, or idea. AI isn't limited to just making predictions or generating content. It's called artificial intelligence because it allows machines to do things that seem human. This includes learning. A digital map may learn which routes have less traffic at different times of day. Perception. Smart assistants listen to voice commands and use AI to interpret the instructions you give them. Natural interaction. AI chatbots mimic how humans speak to simulate conversations. And reasoning. Self-driving cars use sensors to perceive their environment and make driving decisions like how fast to go or when to stop. As you can see, artificial intelligence is being used in a lot of things, and it's already embedded in many of the digital spaces you and your kid navigate every day. So, the next time you have a tech talk with your kid, ask them, what excites you and what concerns you about AI? And to find out some answers to these questions, check out our toolkit. Iya, ya. Jadi itu sekilas dari video tadi ada beberapa informasi penting ya tentang Rick. pemahaman dasar tentang AI. Tapi hari ini kita akan langsung melakukan beberapa aktivitas, misalkan share beberapa tools. Tadi kan dibilang kita mau melihat hari ini webinar terutama melihat dari perspektif orang tua dan bagaimana kita sebagai orang tua, Miss Melanie juga punya 2 anak yang sudah remaja dan mengalami sendiri juga. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendampingi anak-anak kita gitu ya. Di sini kan kita ada quote yang sangat bagus nih. Anak mungkin lebih paham teknologi daripada Anda, daripada orang tua. Tapi sebagai orang tua kita tetap bertanggung jawab untuk membimbing mereka. Nah, karena itu hari ini Miss akan share beberapa kartu aktivitas interaktif yang bisa mendukung kita, membantu kita sebagai orang tua untuk memulai diskusi ini dengan anak-anak kita tentang AI. Dan kemudian yang kedua adalah tools yang praktikal juga, ada istilahnya Family Tech Planner, perencana teknologi keluarga. Ini juga ada sesuatu tools praktikal yang nanti bisa langsung di Bapak dan Ibu pakai dengan anak-anak. Oke? Dan nanti bullet terakhir kita akan share informasi juga berhubungan dengan kegiatan positif untuk coding dan AI yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Oke, so let's move to the first one. Ini sebelumnya kita komponen interaktif sedikit. Miss akan bertanya kepada Bapak dan Ibu yang ada hadir di sini ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah saya benar-benar memahami aplikasi dan teknologi yang digunakan anak-anak kita setiap hari? Atau kita hanya ikut
ikut-ikutan saja menggunakan sesuatu tanpa tahu cara kerjanya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kapan saya berdiskusi dengan anak tentang penggunaan teknologi mereka? Pernah nggak lakukan itu? Coba diskusi secara terbuka dengan anak-anak kalian. Yang ketiga, apakah saya merasa percaya diri untuk membimbing anak saya tentang etika dan keamanan digital? Nah, teknologi ini kan banyak nih, setiap hari ada sesuatu yang baru ya. ChatGPT pun ada versi baru terus-menerus dan segala macam. Dengan adanya pengembangan baru juga ada resiko. Nah, resiko itu mengerti nggak sih kita tentang resiko penggunaan semuanya ini? Yang keempat, bagaimana saya menyeimbangkan antara memberi kebebasan tapi juga memberi batasan. Ya, sebagai orang tua kan selalu begitu. Bagaimana sih kita bisa dapat nggak mungkin nih misalnya menjadi orang tua yang bilang no terus setiap saat, nggak mungkin juga. Tapi kalau kita memberi kebebasan terlalu bebas juga tidak bagus gitu kan. Jadi perlu ada framework, perlu ada aturan yang disepakati bersama. Coba Miss sekarang mau bertanya dan kalian bisa jawab di chat. Di 4 pertanyaan ini, siapa kalau kalian Bapak dan Ibu menjawab iya, jawaban iya itu untuk pertanyaan yang mana? Mungkin kalau jawaban iya untuk pertanyaan 1, tulis aja di chat 1, atau kalau semua jawabannya iya ya tulis aja 1, 2, 3, 4. Miss pengen tahu apakah kalian juga merasakan pertanyaan ini di kehidupan sehari-hari? Yang jawabannya iya terhadap pertanyaan apa itu ditulis di chat. Pertanyaan nomor 1 atau pertanyaan nomor 2 atau semuanya? Oh sorry, pertanyaannya. Every time. Oke, balik lagi ke pertanyaannya di sini. Silakan bagi Mam Sandat. Mengenai pertanyaan ini, apakah jawabannya sudah iya? Boleh dituliskan di kolom chat ya, Mam Sandat. Oh iya, ada yang menjawab ya untuk pertanyaan keempat, bagus. Berarti udah punya aturan sesuatu, ya. Yang jelas pertanyaan nomor 3, kalau itu Miss Melanie sendiri merasakan. Apakah saya merasa anak saya lebih banyak tahu daripada saya? Nah, itu sering terjadi. Apalagi sekarang mereka sudah anak Miss Melanie yang kecil sudah di SMA, sedangkan yang besar dia sedang kuliah melanjutkan PhD di Computer Science. Jadi jelas untuk pertanyaan nomor 3 itu Miss Melanie merasa anak saya tentunya lebih tahu. Oke, good. Oke, sambil jalan ada lagi pertanyaan berikutnya. Kita lihat di pertanyaan berikutnya ya. Nomor 5. Pernahkah saya merasa kewalahan atau bingung saat anak bertanya tentang teknologi gitu ya. Kan misalnya gimana sih cara menggunakan teknologi ini? Apakah AI mana yang aman digunakan, algoritma atau bahkan tentang privasi data? Itu pertanyaan kelima. Pertanyaan keenam. Apakah saya memberi contoh penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab di depan anak? Nah, ini juga orang tua kalau kita sendiri sebagai orang tua menggunakan handphone terus untuk cuman browsing YouTube, sesuatu yang tidak berguna berjam-jam. Nah, kalau kita sendiri tidak menunjukkan contoh yang bagus, gimana anak-anak akan melakukan sesuatu yang bagus ya. Jadi nomor 6 itu refleksi apakah kita sudah melakukan sesuatu yang positif juga atau tidak. Dan bagaimana kita bisa memastikan teknologi yang digunakan mendukung perkembangan anak dan bukan hanya hiburan, ya. Right? So all of these questions are very relevant to us as parents. Miss Melanie juga merasa pada waktu saya membaca tentang toolkit ini, saya merasa oh ya ini sangat apa yang kita hadapi sehari-hari gitu ya. So makanya toolkit yang akan kita share hari ini semoga bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan ini, membuat sesuatu menjadi positif.
Kita lihat slide berikutnya. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas ini ada beberapa tips ya. Jadi tidak ada sebetulnya jawaban yang benar atau salah. Pada waktu kita memulai dialog dengan anak, berilah ruang gitu ya. Kan namanya juga dialog. Kita pengen mendengarkan, kita juga ingin memberi masukan. Mungkin dari anak-anak sendiri juga memberi masukan. Jadi jangan langsung menuduh gitu ya. Kemudian kita juga harus share pengalaman kita. Tentunya kita sebagai orang tua sudah hidup jauh lebih lama di bumi ini dibandingkan anak-anak kita. Jadi tentunya kita juga punya pengalaman pribadi ya. Anak-anak itu akan appreciate juga kalau kita share. Dan pada waktu mereka menjawab sesuatu, kita bisa kita bisa tanya lebih detail. Kenapa sih kamu pendapatnya begitu? Kenapa jawaban kamu begini? Kenapa pemikiran kamu begini gitu? Ya, jadi ada beberapa aktivitas yang akan Miss share dan ini bisa langsung kalian terapkan di keluarga kalian gitu dengan anak-anak. Kartu aktivitas ini bukan untuk mengajari, specifically untuk mengajarkan AI, bukan tentunya. Untuk mengajarkan AI ada media-media wacana-wacana yang lain. Tapi yang sekali ini, specifically aktivitas ini adalah untuk mendiskusikan gimana kita memulai diskusi, membuka diskusi itu dengan anak-anak kita. Oke, yang pertama, it looks simple dan ini bisa dilakukan juga dengan anak-anak yang mungkin masih usia SD gitu ya atau bahkan mungkin TK juga bisa. Yang pertama adalah AI scavenger hunt. Aktivitasnya sangat simple. Lihat di sekeliling rumah Anda dan temukan 5 contoh AI tools. Contoh alat yang menggunakan AI. Mintalah anak kita untuk explore di rumah gitu apa saja alat-alat yang menurut mereka menggunakan AI. Kemudian dari situ salah satu diskusi pertanyaannya adalah menurut kalian apakah KA kecerdasan artifisial ini bahasa Indonesia yang formal sekarang AI itu adalah KA ya kecerdasan artifisial. Apakah KA itu selalu benar? Nah itu bisa menjadi pertanyaan. Ini step yang lebih detailnya seperti ini misalnya. Oke, jalan-jalanlah di sekitar rumah dan temukan 5 contoh AI yang digunakan di rumah kalian. Contohnya misalnya smart speaker, kalau ada Alexa atau Siri atau bahkan aplikasi ya, atau smart device di rumah itu. Kemudian pertanyaan yang bisa memancing anak itu, apa fungsi perangkat atau aplikasi tersebut? Kemudian bisa juga ditanyakan, menurut kalian alat-alat itu kan smart ya, apakah alat itu bisa berpikir dan memutuskan apa yang ditampilkan atau dijawab? Ya. Jadi misalnya nih, poin untuk diskusi yang penting adalah menjelaskan bahwa AI belajar dari perilaku kita. Misalnya jika kita menonton YouTube, kita klik video tentang Teletubbies misalnya ya, atau Teletubbies. Nanti keluar berikutnya kebanyakan tentang Teletubbies terus begitu ya. Jadi itu sesuatu informasi penting yang mesti kita pastikan anak-anak kita tahu juga gitu ya. Kadang AI juga menjawabnya bisa keliru, itu juga sesuatu yang penting. Okay, so aktivitas pertama very simple, right? You can go and then explore your house sendiri untuk membuka diskusi tersebut. Sekarang aktivitas kedua. Aktivitas kedua adalah kita melihat ini ada 2 cuplikan dashboard dari sosmed, misalnya Instagram atau TikTok gitu ya. Di sebelah kiri adalah gambar-gambar yang dimunculkan pada waktu kita buka pertama kali. Gambarnya ada tentang basket, tentang ikan hiu gitu ya. Nah setelah itu ada sesuatu kejadian sehingga setelah itu gambarnya berubah seperti sebelah kanan. Nah, coba Bapak Ibu boleh menjawab di chat. Apa yang membedakan gambar sebelum dan sesudah ini? Kenapa muncul gambar yang di sebelah kanan? Menurut kalian alasannya apa?
Gimana? Ada yang jawab? Oh, algoritma. Oke. Apakah berubah secara otomatis dari sebelum dan sebelah kanan? Oh, ada yang jawab pertanyaan bagus nih, Andreas. Ads yang search cara membuat kue. Yang kanan karena sering membuka tentang makanan. Yes, yes, yes. Ya, exactly, yes. Jadi itu, di sini kita bisa highlight bahwa memang betul seperti itu. Kita mungkin search-nya bahkan search-nya bukan di aplikasi sosmed tersebut ya. Mungkin kita search di Google Search. Tanya lagi search, oh birthday cake gitu. Ternyata pada waktu kita kembali ke sosmed kita, muncullah gambar-gambar tentang kue. Padahal kita sebelumnya mungkin belum pernah search di situ ya. Nah, itu key point di sini adalah ingatkan ke anak-anak kita bahwa KA belajar dari apa yang mereka klik, apa yang mereka enter di komputer mereka, entah lewat browsing, entah lewat sosmed atau search engine gitu ya. Jadi sangat penting bahwa mereka harus berpikir sebelum klik secara random atau secara tanpa berpikir ngeklik sesuatu link yang atau search menggunakan kata-kata yang tidak appropriate gitu ya, itu bahaya banget gitu karena kan nanti AI akan belajar oh anak ini berminat tentang sesuatu hal yang negatif, nanti akan muncul lagi negatif-negatif itu akan muncul terus begitu. Ya, so aktivitas pertama dan kedua, oke, ini detailnya. Membantu anak memahami bahwa AI menggunakan perilaku online mereka, seperti apa yang mereka klik, seperti apa yang mereka tonton. Ya, jadi itu sangat penting. Memang sangat bisa membantu tentunya ya, karena kalau misalnya oke kita memang lagi pengen cari birthday cake, tentunya kalau keluar posting tentang birthday cake, oh ya saya senang dong, saya memang lagi cari informasi tentang itu. Tapi juga hati-hati karena ini bisa membatasi cara kita melihat dunia. Ya, kalau kita AI is very powerful ya. Jadi kalau kita nggak kritis, misalnya kita search tadi ya tentang apa ya, misalnya lagi searchnya tentang debat sesuatu tentang climate change itu apakah sesuatu yang beneran terjadi atau hoax. Kalau kita search tentang hoax climate change, mungkin akan keluar terus bahwa artikel-artikel yang bilang oh climate change itu bukan sesuatu yang nyata gitu. Nanti lama-lama kita juga terpengaruh seperti itu. Jadi harus hati-hati dan tetap harus kritis dalam menggunakan tools-tools yang menggunakan teknologi KA ini. Ya. Oke, yang ketiga adalah AI dan creativity. Oke, nah ini this can be a fun activity for younger kids as well ya. Untuk anak yang lebih kecil juga bisa, anak yang lebih besar juga bisa, tergantung level diskusinya seperti apa gitu ya. Seperti kalian Bapak Ibu tahu kan hampir semua AI tools yang sekarang itu istilahnya sudah sebut multimodal. Artinya mereka si AI tools itu bisa memproses teks, bisa memproses image, bisa memproses video, suara gitu ya. Ini termasuk salah satunya kita bisa menggunakan ini misalnya menggunakan ChatGPT untuk menggambar. Oke, kita misalnya ajak anak kita untuk menggambar dunia fantasi mereka gitu ya. Gambar dulu secara manual. Oke, misalnya tadi kita bilang di sini, oke, buatlah sebuah istana di luar angkasa dengan naga dan robot. Mereka gambar di kertas. Nah, kemudian kita bilang, oke, sekarang kita coba nih dengan menggunakan AI tools, kita akan menggunakan permintaan yang sama, using the same prompt, itu istilahnya prompt ya. Perintah kita ke AI tool tersebut menggunakan prompt yang sama, kita masukkan ke ChatGPT. Nanti ChatGPT akan mengeluarkan gambar, ya, gambar yang temanya seperti yang kita minta gitu kan. Kita bisa bandingkan dua gambar itu, gimana menurut anak-anak nih, apakah gambar mana yang lebih bagus, mana yang lebih kreatif, mana yang lebih sesuai dengan keinginan mereka gitu ya.
itu bisa jadi sesuatu trigger bahwa memberi pengertian bahwa AI itu memang bisa menjadi tools untuk membantu kreativitas, tapi AI itu sendiri bukan menciptakan sesuatu dari imajinasinya. Imajinasinya adalah data-data yang sudah dimasukkan untuk di-training. Jadi data-data tersebut adalah ya gambar-gambar dari orang-orang yang selama ini sudah menggambar, sudah posting gambar itu di internet dan sebagainya gitu. Jadi AI tools untuk kreativitas pun itu sebetulnya tidak original karena mereka mengambil dari apa yang sudah dibuat oleh manusia. Tuh. Oke, yang keempat, let's play a little game. Ini kita masih ada waktu sedikit, nggak apa-apa bisa. Oke, seperti guessing game, AI guessing game. Sekarang kita coba ya mainkan bersama-sama. Skenario pertama, Miss Mel akan berpikir tentang satu binatang, kemudian kalian pura-pura sebagai anak ya. Kalian tulis boleh di chat. Tanyakan, kalian harus menebak binatang apa yang Miss Melani pikirkan dengan menggunakan pertanyaan yang bisa hanya dijawab dengan yes atau tidak. Silakan tulis di chat, cuman Miss akan ambil 7 pertanyaan pertama. Nanti dari situ coba bisa menebak atau tidak. Enggak, jangan, yang ditulis bukan nama hewannya, yang ditulis pertanyaannya. Apakah hewan itu mamalia? Coba sebentar ngintip dulu. Yes, hewan itu mamalia. Di mana hewan itu hidup? Miss Mel nggak bisa jawab itu, boleh jawabnya cuma yes or no. Apakah berkaki 4? Yes, itu pertanyaan kedua. Apakah besar? Ya, besar. Apakah invertebrata ada tulang belakang ya? Iya, betul. Apakah hidup di laut? Tidak. 2 pertanyaan lagi, ayo. Jangan jawab dulu. Masih bisa bertanya 2 lagi. Nah. Oke, sekarang apakah bisa berkembang biak? Yes. Oke, sekarang boleh tebak apa binatang yang Ismail pikirkan? Kucing, singa. Pilihannya masih terlalu banyak ya, anjing, singa. Oke, sekarang misalkan lihat jawabannya adalah sapi. Nggak ada yang jawab betul kan? Oke, now skenario kedua. Miss Mel akan pikirkan satu lagi binatang. Sekarang kalian bisa bertanya dengan any kind of question, termasuk pertanyaan yang akan dijawab dengan sesuatu yang spesifik. Silakan bertanya lagi 5-7 pertanyaan. Apa hewannya? Oh my God. Kalau begitu langsung terjawab dong. Reptil atau bukan? Oke. Apakah, wah ada istilahnya vivipar tuh apa ya? Reptil atau bukan? Yes, reptil. Apakah pemakan daging? Yes. Bulu atau kulitnya seperti apa? Tidak memiliki bulu. Oh. Oke, apa lagi? Hidup di mana? Hidupnya di darat. Memiliki kaki atau tidak? Tidak memiliki kaki. Oke, sekarang jawab. Ular. Oke, let's see the answer. Hewan kedua adalah ular, yes. So, itu kenapa kita bermain seperti ini? Kan ini is a simple game, right? Tapi sebetulnya itu adalah sesuatu juga yang kita bisa lihat untuk mengajarkan konsep bahwa AI itu bisa menjawab pertanyaan kita berdasarkan data, ya. Tapi jika datanya terbatas, contohnya seperti tadi Miss Bell bilang, boleh bertanya tapi cuma hanya bisa dijawab yes atau tidak. Jawabannya bisa tidak tepat, bisa ngawur, bisa bahkan AI mesin pun akan menebak-nebak secara tidak akurat. Sedangkan
pada waktu skenario kedua yang kita lakukan, kan ada data yang lebih banyak ya. Data lebih banyak. Oke, binatangnya tidak punya bulu, hidupnya di darat. Ternyata jawabannya bisa sangat akurat gitu ya. So that's another key learning from AI, bahwa AI itu belajar dari data. Kalau misalnya AI tools itu kita pakai AI tools yang kita tidak tahu dibuat oleh siapa, tentunya kita juga tidak tahu datanya betul atau tidak gitu ya. Jadi sangat bahaya gitu kalau kita main percaya begitu saja. Oke, so itu aktivitas kelima. Last one yang Miss akan sampaikan hari ini adalah tadi yang Miss bilang ada satu toolkit lagi yang disebut Family Tech Planner. Ini adalah panduan sederhana yang praktis yang sekali lagi bisa kalian langsung gunakan sesuai dengan umur anak kalian. Ingat bahwa AI tidak bisa menggantikan peran orang tua, guru atau teman. Jadi kita di sini ada 3 template tergantung anak kalian usia berapa. Miss Mel nanti akan share slide ini, jadi kalian bisa langsung print juga ya. Jadi sekilas aja dulu ya. Misalnya untuk yang anak berumur 2-8 tahun, planner ini bisa as simple as ini simple planner. Bisa dikerjakan bersama-sama dengan anaknya, kita tulis nama anaknya siapa, kemudian diskusikan gitu. Apa sih device dan service yang bisa dipakai oleh anak kita gitu kan. Kita mau memastikan mereka nggak boleh ke website yang sembarangan gitu. Kalian tanyain anaknya misalnya, pengen suka nonton video di Netflix tapi nonton videonya apa gitu, silakan ditulis supaya jadi ada accountability antara anak dan orang tua. Misalnya sit with the kids and then get an agreement gitu. Kita tidak akan menggunakan device kalau lagi makan atau lagi family time. Sebelum tidur, misalnya 1 jam sebelum tidur, tidak boleh menggunakan device gitu ya. Semua kita tulis bersama-sama menggunakan template ini, sehingga anak itu juga tahu bahwa ini berdasarkan agreement kita dengan orang tua, nggak setiap kali ngomel-ngomel aja bilang, too much screen gitu. Tapi yang ini kan jadi kita tulis sama-sama, kita agreement, suruh tanda tangan juga boleh, anak-anak tanda tangan lah di sini gitu. Itu contoh untuk yang anak kecil. Misalnya untuk yang anak udah lebih besar, 13 tahun ke atas, kita bisa menggunakan yang lebih spesifik gitu ya. Ekspektasinya kita apa sih? Bahwa we are safe. Ya. Misalnya staying safe with tech mean not sharing private or financial information. Ya. Jadi kita mintalah ke anak-anak kita, kan mereka ini umur 13 tahun ke atas udah remaja ya, mereka udah bisa mulai berpikir lebih gitu. Apa specific example yang kita sepakati dengan mereka? Nggak boleh menyetir sambil texting gitu. Tidak boleh mengirim foto-foto yang tidak inappropriate terhadap orang yang tidak terhadap orang lain lah, any kind of orang ya, nggak boleh posting online tentang kalau foto inappropriate gitu kan. Semua itu berdasarkan diskusi antara bapak ibu dan anak, kita tulis di sini, terus kemudian kita tanda tangan bersama-sama ya. Kemudian misalnya ekspektasi yang kedua, we are kind. Ini kan cyberbullying kan banyak sekali juga, di sini ada juga contohnya seperti itu. Karena waktunya sudah terbatas, jadi Miss Mel nggak akan jelaskan sisanya. Tools ini akan tersedia karena kita akan share slide ini, ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah aktivitas kelima, AI and problem solving. Di sini adalah tujuannya mengajak anak kita untuk merancang ide produk AI yang dapat membantu masalah nyata di sekitar kehidupan kita. Jadi tiap keluarga akan beda-beda ya. Misalnya kehidupan masalahnya atau sesuatu yang mereka passionate about, mungkin topiknya berbeda setiap keluarga. Kita bisa nih, bagaimana sih cara AI se-powerful tool, gimana AI bisa membantu mengatasi masalah tersebut, gitu ya. Dorong mereka untuk berimajinasi besar, tapi juga berpikir tentang informasi apa yang dibutuhkan, resiko atau dampak negatifnya apa. Kenapa ini aktivitas nomor 5 ini kita angkat? Ini menyambung dengan topik yang kedua yang akan kita share berikutnya adalah bagaimana sih setelah anak-anak kita ini mengerti tentang
tadi ya positif negatif tentang AI, sekarang bagaimana mereka bisa mulai menggunakannya, mengaplikasikannya menjadi sesuatu yang benar-benar positif gitu. Ini tentunya butuh pendampingan lebih lanjut dan butuh wadah. Nah, karena itu Miss Mel akan serahkan ke pembicara kedua yang akan share salah satu event yang sangat cocok gitu ya untuk bisa orang tua mendukung melakukan aktivitas 5 ini dengan anak-anak kalian. Oke, terima kasih waktunya, Miss Nisa, silakan. Baik, terima kasih Miss Melanie atas penyampaian materinya tadi tentang toolkit ya Miss yang bisa digunakan oleh parents untuk menemani anak-anak saat mengeksplorasi AI. Seperti itu. Tadi ada 5 aktivitas dan juga ada planner yang tersedia nanti akan kami share melalui WhatsApp yang kemarin menghubungi parents semuanya. Oke. Untuk materi berikutnya kita ada dari Miss Shinta selaku School Channel Marketing Kodekido. Nanti Miss Shinta akan menjelaskan tentang informasi event Kode for 7.0 yang tadi merupakan bersambung tadi dengan topik aktivitas kelima Miss Mel tadi ya tentang AI dan problem solving. Halo Miss Shinta, apa kabar Miss? Halo, selamat pagi. Pagi Miss. Suara Ini saya bisa sudah, kedengar ya? iya sudah terdengar Miss. Ini sudah ada banyak banget parents yang antusias Miss untuk mendengarkan informasi tentang nanti Kode for 7.0 ini. Dan sepertinya I sudah ada know. beberapa yang tahu juga sih Miss. Nanti Ya, kita menunggu ada informasi 100 detailnya ya. partisipan lebih di sini ya. Betul Miss. Oke. Silakan Good Miss. Terima kasih Miss Nisa. Good morning everyone. Miss mau tanya, ada student gak di sini? Morning. Oh, good morning. Can I hear some more voice? Morning, Miss. It's good. I can hear some. Untuk weekend ini ya, pagi-pagi sudah pada bangun. Okay, waiting for the screen to be shared. Miss ada sesuatu yang Miss mau share, parents. Ini juga informasi bisa diinikan, jangan leave dulu. Coba diperhatikan, ada sesuatu yang saya mau share because there's something special. Oke, ada yang bisa ingat nggak event ini? Coba angkat tangan sekarang. Miss Wallace say, how many hands? I saw one hand. Siapa yang ingat nggak sih? Kelihatan nggak sih apa ini? Coba mungkin slide kedua barangkali, Miss. Let's see. Nah, ring a bell? Code 4? Ini ada, pernah nggak? Belum. Belum. Oke, nggak apa-apa. Banyak yang baru juga yang belum pernah dengar tentang Code 4 ini. Ada juga yang sudah pernah ikut dan sudah pernah juga menang. Oke, Miss mau jelasin dulu. Sebenarnya apa Code 4 ini? Oke, Code 4 ini is an international event ya. Jadi ini kompetisi tingkat nasional di mana dia menggabungkan coding, AI, robotik untuk menyediakan wadah untuk anak-anak seluruh dunia dari umur 7 sampai umur 18 mengeluarkan ide-idenya untuk apa? Untuk membantu dunia kita ini menjadi lebih baik. Nah, itu tujuan utamanya dari Code 4. Lalu 7.0 ini apa? 7.0 ini tahun ke-7 Code 4 ini dibuka. Nah, jadi yang belum pernah dengar, ini udah 7 tahun. Tahun pertama sampai tahun keempat itu diadakan online. Tahun kelima, keenam, ketujuh ini udah offline. Tahun kelima kemarin, global round-nya itu di Dubai. Tahun yang keenam, global round-nya di Doha, di Qatar. Oke? Nah, siapa yang bisa tebak? Tahun ke-7 di mana? Indo. Indonesia. Ada. Iya. Tahun ke-7 itu di Indonesia. Makanya Miss lagi excited banget. Karena kenapa? Karena kita yang jadi tuan rumah. Lalu Miss tanya nih sama Code 4. Jadi tuan rumah, apa sih spesialnya? Kenapa kita mesti capek-capek?
siapin semuanya. Spesialnya apa? Lalu orang di Code 4 bilang, spesialnya dari tim Indonesia, dari negara Indonesia, boleh kirim finalis lebih banyak dari negara lain. Nah, kesempatan kan? Tahun lalu kita cuma yang berangkat ke Doha itu cuma 10 tim ya. Yang ke Dubai cuma 9 tim. Nah, ini di Indonesia nggak perlu jauh-jauh kemana-mana. Kita bisa lebih dari 50 tim loh untuk wakilin Indonesia. Jadi pagi ini, Miss mau ajak semua, oke? Siswa-siswi Indonesia. Indonesia means bukan cuma Jakarta ya, seluruh Indonesia. Ambil kesempatan ini. Untuk apa? Cari pengalaman, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau bisa menang, kenapa enggak? Nah, jadi apa yang biar kita bisa menang? Harus ada usaha, ya kan? Kerja keras, of course. Nggak ada tuh yang gampang-gampang bisa bikin hasil yang bagus. Makanya ini, tahun ini, karena kita jadi tuan rumah, Miss juga bilang, cepet-cepet harus daftar. Pendaftaran mesti dibuka cepet-cepet. Jadi tahun ini pendaftaran dibuka 1 bulan lebih cepat. Oke, sekarang kita mau lihat yang selanjutnya. Miss mau kasih lihat foto-foto yang tahun lalu, tahun sebelumnya ya. Tuh, lihat ini bendera Indonesia ada di mana-mana. Oke. Nah, ada yang pemenang, dilihat tuh dari foto-foto. Mungkin ada yang kenal temennya. Ada dari sekolah, beberapa sekolah itu ya. Tuh, lihat tuh semuanya pada sini. Bikin apa presentasi. Ini udah kayak exhibition. Jadi kayak kamu mau menciptakan apa aja yang ada coding, robotik, dan AI-nya, inilah dipakai. Nah, tadi dengar Miss Mel tadi bilang apa kan? AI untuk apa? AI ini ada. Whether you like it apa enggak, dia tetap akan ada. Jadi kalau bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih baik, nah kenapa enggak? Ini yang akan kita lakukan. Oke, nah temanya apa sih? Untuk yang 7.0 ini, share screen-nya Miss hilang ya? Oke, tema besarnya ya, Tech for Healthier Tomorrow. Itu tema besarnya. Oke, Code 4 7.0 ini dibagi menjadi 2. Jadi kamu mau ikut jalur yang track 1 apa track 2? Jalur track 1. Jalur track 1 ini ada beberapa subtema ya. Jadi ada satu tema besar, Tech for Healthier Tomorrow, yang bisa dipakai buat track 1 sama track 2. Ada lagi track 1 ini subtemanya. Jadi supaya buat apa nih subtema-subtema? Supaya kamu bisa lagi mencari ide apa sih ini untuk mengerucutkan ide. Oke? Walaupun ide tidak terbatas ya. Ide bisa anything. Nanti misalkan lihat. Oke. Dari 2 track ini kita mau lihat ke roadmap-nya. Kamu mesti ngapain aja. Bagaimana Miss punya roadmap itu? Coba Miss Ode bantu tolong ke page nomor 5 dulu. Sorry, Miss-nya yang kelompat. Oke, page nomor 5 ke atas ya Miss. Loh, ini kemana-mana ini. Roadmap-nya dari atas Miss. Halaman 5. Ya, ini. Oke. Sebelum Miss kasih tahu subtema, yang bisa join tuh siapa? Tadi Miss bilang, umur 7 sampai 18. Kamu lihat di situ kategorinya, Mom and Dad juga please you can see itu ya, kategorinya di mana. Kemudian itu ada website kami juga. Oke. Kamu mau join sendiri boleh. Mau join sama temen juga boleh. Mau join sama adik atau kakak juga boleh. Mau join sama sepupu, boleh nggak? Siapa aja yang mau berinovasi, yang mau teamwork, boleh. Tapi kalau mau sendiri juga bisa. Sama teman sekolah juga boleh. Yang penting cari umurnya yang sama ya, supaya bisa satu grup. Lalu ada mentor. Mami and Daddy, untuk mentor ini bisa dari sekolah atau bisa juga dari guru kode Kido ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi intinya dari kami itu
kita akan full support, kita akan pakai kesempatan ini, karena nggak mungkin lagi kita akan diminta jadi tuan rumah tahun depan. Code 4 tuh harus keliling. Oke, jadi kita benar-benar mau pakai kesempatan ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan banyak lagi anak-anak itu yang bisa berpartisipasi dan melihat anak-anak lain baik dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Apa sih mereka punya ide itu? Kreativitas apa yang bisa mereka tuangkan menjadi suatu barang nyata ya? Oke, selanjutnya Miss tadi yang track 1, track 2, Miss Ode, kita mau lihat timeline ya. Nah, pendaftaran sudah dibuka. Jadi kalau lihat yang bar di atas itu, di screen share-nya Miss, pendaftaran sudah dibuka dari September. Supaya apa? Supaya lebih cepat daftar. Kenapa sih mesti cepet-cepet? Kalau dilihat itu aja masa kerjanya sampai lama banget ya, sampai Februari. Mau ngapain aja sih segitu lama dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan. Ngapain? Biasanya pasti sudah sering dengar di sekolah. Kalau guru bilang, oke, don't wait sampai last minute. Oke, whenever you can do it, yes. Karena kenapa? Kadang nyari ide 1 hari ketemu. Kadang seminggu nggak keluar-keluar idenya. Benar mau bikin apa ya saya ya? Nah, jadi makin cepat dipikirin kita masih bisa punya banyak waktu untuk apa? Untuk mengerjakan proyeknya. Karena kan masih ada sekolah, masih ada ujian, masih ada libur akhir tahun kan? Nah, jadi dicicil. Itu untungnya kalau kita daftar early. Oke, subtema tadi, kelengkap 1 Miss Ode, tolong Mas ke atasnya. Nah, ini. Oke, ini ada subtemanya. Ada 5 subtema yang bisa dilihat di situ. Jadi apa aja yang bisa membantu orang-orang di sekitar kita, nggak usah pikir jauh-jauh ya, yang di sekitar kita aja. Apa yang kamu lihat, itu bisa menjadi ide. Oke, itu bisa dibaca di screen ya untuk subtemanya. Kemudian coba Miss lihat ini yang healthy mind, happy life, sustainable eating, healthy living. Lalu ada move more, live more. Ayo, itu berarti exercise kan? Atau jalan pagi. Apa sih yang bisa dibantu orang-orang ini supaya dia mau exercise? Ada clean planet, healthy people. Satu lagi ada tech for wellness, equity for all. See, for wellness. Intinya buat apa? Untuk sehat, ya kan? Atau bisa membantu orang-orang ini yang kurang sehat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Bisa juga. Nah, kita lihat ya, Miss juga mau kasih contoh. Jadi selama 6 bulan ini ya, project preparation, ini beberapa contoh. Lihat ya, ini ada student yang ikut 6.0 kemarin, oke? Lihat yang di kiri itu ada smart gate box. Jadi dia bikin gate supaya kan banyak nih yang beli-beli lewat online kan, orang mesti anter, kadang apakah nyampe parcelnya sampai di komplek Salpam doang, nyampe ke rumah enggak. Nah, idenya dari situ. Lalu dia bikinlah smart box ini supaya paketnya nggak hilang. Dan kita bisa tahu, oh paket saya sudah sampai. You see, that's the idea. Dia bikinlah codingnya, kemudian sensor sistemnya melalui project itu. Lalu yang kedua ini bikin kayak greenhouse gitu ya. Jadi it's a buat plant. Lalu dia ciptakan mesinnya seperti itu dengan ada codingnya supaya bisa memantau si plantnya bisa menghasilkan produce yang maksimal. Lalu ini apa nih yang ketiga ini? Ini kayak stick ya. Ini bukan sembarang stick. Intelligent stick. Ini juga ide bagaimana bisa membantu orang yang tidak bisa melihat untuk jalan. Biasanya kan hanya walking stick kan, yang biasa gitu. Atau mungkin ada yang buat lihat di rumah, grandpa atau grandma pakai tongkat, cuma tongkat biasa kan. Nah ini tongkatnya special. Oke, lalu ada satu lagi yang terakhir ini, dia menciptakan suatu alat untuk membantu teman-teman yang mempunyai keterbatasan. Namanya disleksia.
Untuk teman-teman disleksia, dia membuat satu alat yang untuk bisa membantu. Oke, nah jadi mau bikin apa aja bisa. Mau bikin yang kayak begini ya, yang ada hardware-nya, ada mau pakai sensor, mau pakai bikin box-nya atau tempat ini yang kayak gitu, lighthouse-nya atau tongkatnya, boleh. Atau mau bikin game buat menginspirasi teman-teman, boleh. Mau bikin storytelling, mau bikin website, mau bikin apps, apa aja bisa. Pokoknya sky is the limit. Oke, means apa? Anything, anything. Oke, tapi yang pasti harus sesuai dengan tema yang diberikan ya. Jadi 6 bulan. Miss mau iya, cepet-cepet. Oke, Bapak Ibu encourage anaknya untuk ikut. Kemarin saya ada ke sekolah ya. Anaknya kita memakai platform Pictoblock kan. Jadi kebetulan kalau student-student Kudo Kido itu sudah diperkenalkan Pictoblock itu seperti apa. Gampang nggak? Gampang. Ini anak SMP ya. Harus bilang, kalau gampang, ini untuk kamu ikut kompetisi. Miss mau karena kamu sudah besar, kamu harus bisa membuat portfolio yang bisa kamu pakai nanti. Mungkin untuk apa? Untuk melamar SMA, mau minta beasiswa, anything. Atau hanya kamu mengeluarkan ide kamu. Aduh, Miss, kalau untuk kompetisi kayaknya saya nggak siap. Kenapa nggak siap? Saya nggak pede. Nah, kadang-kadang, ya, anak ABG ya, yang satu nggak pede. Lalu saya ke sekolah lain, ada lagi, mau ikut, teacher sudah kasih rekomen, ini anak punya potensi. Lalu dia bilang, saya nggak mau ikut. Kenapa? Ah, males. Nah, sih, jadi saya perlu bantuan juga ya untuk Bapak Ibu ya. Pakai kesempatan ini. Pakai kesempatan ini karena ya itu, semuanya ini akan ada di Indonesia dan ada 300 tim nanti yang akan join ya. Lebih dari 300 tergantung nanti kita melihat karena kita dari Indonesia aja udah boleh kirim 50. Jadi mungkin akan ditambah lagi. Oke, jadi pakai waktu 6 bulan ini untuk mereka bisa cicil dan mulai ngerjain ya, dari ide lah atau mulai langsung untuk membuat ini. Jangan khawatir kalau misalkan, duh saya nggak ngerti nih tentang coding, tentang AI, saya gaptek. Biasalah ya, kadang saya juga mama-mama kadang begitu kalau ke anak-anak. Datang ke Fidaito, cari tahu. Karena kita dengan 30 cabang di seluruh Indonesia, kami itu benar-benar siap mau membantu anak-anak ini memakai wadah Code for 7.0 ini menjadi sesuatu yang bisa mungkin menjadi mereka punya turning point ya, atau mungkin menggali mereka punya curiosity dan mereka bisa mengeluarkan ide-ide dan kreativitas mereka. Oke, itu ininya. Lalu kita coba lihat lagi dari ide itu track yang kedua. Tadi track pertama ya. Track kedua agak berbeda sedikit karena ini memakai robot dan ada arena. Oke. Ini kita sediakan juga di center Kode Kido. Jadi kalau anak-anak merasa, aku lebih seru nih kalau langsung aja ke challenge, itu bisa ke center kami, kita bisa siapkan. Dan kita juga ada kelas pendampingan kalau diperlukan, silakan ya. Atau ada orang tua yang rasa, wah saya lebih baik sediakan aja ini robot dan track di rumah, itu juga bisa. Jadi nanti sesinya mungkin bisa online ya. Jadi selama 6 bulan ini Bapak Ibu dan juga adik-adik semua ya, Kode Kido akan bantu. Nanti bakal banyak webinar, ada workshop, dan kita juga ke sekolah loh nanti. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik kalau mau saya ke sekolah, tim Kode Kido ke sekolah, tim Kode 4 ke sekolah, kontak aja ya. Kontak langsung nanti ada nomor yang untuk Kode 4 itu. Balik ke track 2. Ada 8 challenge. Ya, challenge yang pertama yoga. Ayo gimana robot ini bikin jadi bisa yoga. Apa yang kamu mau ide dari situ? Ya, mungkin bisa membantu yoga teacher kah? Nah, ada challenge-nya. Jadi ini ada 8 challenge, mosquito prevention. Mosquito tadi saya barusan digigit juga 2. Ya, mungkin ada ide mau bikin bagaimana untuk solving the problem. Ada organizing marathon, challenge 4 ada staying hydrated.
Biar minumnya nggak kurang. Kadang-kadang dibilangin sama mami sama papinya ya, ayo udah minum belum? Udah minum belum? Nah, mungkin ada ide dari situ. Atau yang ketiga, snake bite rescue. Mau olahraga nggak taunya kegigit snake. Gimana cara untuk mengeluarkan bisanya? Lalu ada vaccination, ya pasti semua udah diimunisasi kan? Nah, apa punya ide dari sana? Aduh, vaksinnya sakit. Mungkin kamu punya ide bagaimana supaya vaksinnya nggak sakit. Kemudian ada lagi identity the blood, dan yang terakhir testing the water. Waternya kenapa? Layak minum nggak? Waternya kenapa? Kotor enggak? Nah, itu bisa menjadi salah satu apa namanya track yang dipakai untuk mengikuti kompetisi ini. Jadi tidak harus hanya track satu ataupun dengan segala ide yang nggak ada, mau langsung ke track 2 juga boleh. Oke, lalu setelah project preparation, mau ngapain? Ini track 2 dikasih contohnya. Mungkin bisa lihat contohnya itu ada track yang gede ya. Jadi nanti kamu tinggal programin bagaimana cara buatnya. Ya, selanjutnya Miss, ini beberapa material dari robotnya, slide selanjutnya. Kemudian ini ada submission. Oke, submission yang kita perlukan itu tanggal berapa? Nah, setelah membuat ini semua, ini bisa untuk disiapkan, nanti akan diajarkan ya bagaimana caranya untuk mensubmit project dan presentasinya ini kepada tim Code 4 untuk dinilai. Setelah submission, kita akan masuk. Sebentar. Maaf ya, sebentar. Setelah submission, kita akan kumpulkan nih semua ide-ide dari student dari mana aja. Itu akan dimasukkan di juri punya panel, dan juri akan apa? Juri akan menilai, ya. Juri akan menilai, wah, proyek-proyek mana nih yang akan kita tampilkan. Oke. Ini yang akan dilakukan pada tanggal 4 April. Ini dinamakan elimination round. Elimination round. Ini akan dilakukan online ya. Jadi nanti kita juga akan ajarin gimana sih supaya bisa presentasi, supaya kelihatan proyeknya itu bagus banget. Itu akan diajarkan juga melalui workshop-workshop kita. Lalu setelah eliminasi round, apa yang akan dilakukan? Selanjutnya naik lagi ke regional round. Ini tanggal 11 April. Ya, jadi tanggal 4 April udah dikasih listnya nih, siapa-siapa aja nih yang akan maju ke regional round. Tanggal 11 April kita akan lakukan di beberapa pos-pos di seluruh Indonesia nanti ini, di beberapa kota yang pasti ya. Karena itu nanti peserta harus presentasi ke jurinya. Mau bikin apa, idenya dari mana, apa yang kamu lakukan. Itu semua akan diadakan tanggal 11 April serentak. Oke, jadi tim juri akan bekerja keras untuk melihat. Pasti semua pada bingung. Karena kenapa? Pasti ide-idenya luar biasa. Regional round tanggal 11 ya. Lalu selanjutnya apa setelah regional round? Nasional dan global. Nah, ini satu lagi hubungannya kan. Jadi ini kita akan buat jadi satu. Ini ada big event untuk nasional dan global. Pengumumannya tanggal 18 April. Kita akan kasih tahu siapa. Nama kamu ada di list, nama kamu tidak ada di list, semuanya diundang untuk datang ke global round. Oke, ini yang kita punya final show time-nya. Oke, yang terakhir tanggal slide yang berikutnya, Miss, 17-18 Mei 2026. Ini akan besar sekali, banyak semua tim dari Indonesia, dari luar Indonesia, semuanya ngumpul 17-18 ini. Ini Sabtu Minggu. Jadi, Bapak Ibu, menang tidak menang, pakai event ini datang. Karena kenapa? Setiap peserta yang maju ke final, mereka akan, untuk track 1 ya, mereka akan dapat satu meja. Mereka akan showcase
dia punya project di situ ya. Jadi kayak exhibition. Setiap peserta akan exhibition seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan pergi ke convention center, ada pameran mesin, nah seperti itu yang akan terjadi pada tanggal 17-18 ini. Jadi kami akan membungkus ini seperti acara keluarga, di mana banyak aktivitas-aktivitas lain selain hanya showcase ini ya. Jadi bisa seharian di situ lihat kreasi anak-anak ini seperti apa ya. Bukan hanya anak-anak kita saja, tetapi anak-anak dari negara luar sampai di mana ya mereka punya apa inovasi-inovasi yang tercipta dari pemikiran mereka. Karena inovasi-inovasi ini sendiri kadang-kadang didapatkan dari mana? Dari problem yang mereka alami di kesehariannya. Ya, kadang-kadang problem itu terjadi, problem itu ada supaya kita itu mulai berpikir lagi untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik, lebih baik. Jadi, Code 4 ini is a journey to be the next World Cup Young Innovator. Ini yang kita mau cari. Ya, dan semua peserta-peserta ini akan mendapatkan benefitnya baik untuk diri sendiri ataupun siapa tahu mereka ini mulai belajar. Saya sekarang universitas-universitas juga sudah mulai ya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka akan meminta anak-anak ini yang menciptakan sesuatu, mereka bisa pitching in front of siapa? Investor-investor. Ini sudah mulai sejak beberapa tahun yang lalu ya, dan ide-ide ini kadang bisa dipakai dengan investor ini untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi mungkin ke depannya belum lulus. Banyak sekali anak-anak yang belum lulus, mereka punya ide itu sudah dibeli dengan investor-investor yang ada. So, start young, mungkin belum bisa dijual pada saat ini, tetapi itu menginikan mereka punya ide-ide untuk terbiasa dulu untuk berani mengeluarkan ide dan berani menciptakan sesuatu dan mereka berani untuk mempresentasikan. Jadi kalau mereka mempresentasikan sudah pasti harus ada kepercayaan diri. Mereka yakin dengan produk mereka itu produk bagus dan berguna untuk orang lain. Ini contoh. I love this girl, Mikaela Leandra Krisbayu. Okay? Dari Code 4 5.0 itu dia sudah menang. Ya, waktu itu dia menang masih di kategori yang elementary. Okay? Dia menang sebagai Out of the Box Award. Jadi pemikirannya yang out of the box. Itu di Dubai 2 tahun lalu. Tahun kemarin dia ikut lagi, langsung dia menang nasional, dia menang juara 1 untuk junior kategori sudah ya. Kemudian dia pergi ke Qatar, dia menang lagi first winner juga untuk junior kategori track 1. Dan bukan hanya itu, dia sabet 1 lagi award, Champion Change Maker Award. Ya, sesuatu Change Maker Award ini apa? Dia menciptakan sesuatu yang bisa merubah hidup orang, yang bisa membantu orang, sesuatu yang tidak ada yang tadinya ya untuk membantu. Itulah yang dia buat. Dari mana dia dapat ide? Dari keluarga. Jadi ide mungkin tidak jauh-jauh, ada di sekeliling kita semua ya. Jadi intinya untuk Bapak Ibu mungkin kami minta bantuan juga. Let them explore idenya itu dari mana. Expose them apa dengan mereka mengalami mungkin kesulitan dari kesulitan diri sendiri ya. Oh, aduh saya susah sekali untuk apa? Untuk minum yang cukup. Nah, mungkin dari situ, oke, what can you do? What can be done? If we have problem nih, kamu minum tiap hari kurang. Gimana? Lupa mulu kamu minum. What can we do? Nah, mungkin dari situ dia menciptakan sesuatu. Karena kenapa? Kebutuhan diri. Karena kenapa? Problem yang dialami di diri sendiri. So, sebagai penutup, mungkin saya mau mengundang Bapak Ibu ya. Anak-anak ini punya ide. I've seen so many student di dalam kelas Kode Kido yang kadang-kadang ide mereka itu kita sebagai orang tua itu nggak kepikiran. Ya, they come up with idea. Cuma mungkin kadang-kadang ide yang sederhana ini perlu yang kita bantu. Ayo, bisa dikembangin seperti apa? So, this is the thing that kenapa kita sangat excited ya untuk menyediakan wadah ini sebagai ajang buat anak-anak ini keluarin semua idenya. Buat apa yang you pikir mungkin impossible, make it possible this time.
Oke, barangkali itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, kita juga membantu ya. Ada sesi informasi, kita akan membuat banyak sekali dan ada nomor informasi yang bisa dihubungi ya. Kita akan membuat jadwal juga untuk membuat sesi informasi. Kita juga akan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan informasi dan meminta support dari sekolah-sekolah supaya ayo bilang untuk murid-muridnya jangan ragu, jangan kurang percaya diri, jangan jangan males, gunakan kesempatan ini. Itu kami juga nanti di website juga ada ya, bisa lihat kalau misalkan masih kurang mengerti atau ada yang ragu atau ada yang rasanya bagaimana ya masih kurang informasinya, hubungi. Jadi benar-benar tim kami ini, saya juga berterima kasih untuk tim dari Code 4 ini yang dari awal juga semangatnya juga tinggi dan ide juga banyak sekali yang akan kami kerjakan, tapi kami benar-benar sungguh-sungguh ingin memakai kesempatan ini untuk bisa memberikan sesuatu untuk generasi muda Indonesia ya, itu yang pasti karena anak-anak kita inilah yang kedepannya yang akan hidup di dalam dunia AI ini ya. Barangkali kita ini sekarang ini hanya dapat kulit-kulitnya aja. Jadi AI yang kalau kita pikir sudah hebat ini, itu baru kulit luar aja, baru sedikit yang di-touch. Saya kemarin ikut seminar, juga dibilang, generasi AI, generasi kedua itu akan lebih heboh lagi. And it's coming. Jadi mereka akan hidup di dunia ini, yang mungkin berbeda dengan dunia kita sebelumnya ya, apalagi dunia saya udah jauh lagi ke belakang. Inilah kita, apa yang kita bisa lakukan, memberikan mereka support. Kedepannya mereka seperti apa, mereka bisa menciptakan dari sekarang ya, masa depan seperti apa sih mereka. Yang pasti, whether you like it or not, AI will live with us. Oke, ada yang bilang, aduh, jangan deh, that we heard so many scary thing. Ya, kita heard mungkin dari berita, mungkin belum lagi yang sirkulasi di Instagram, mana yang fake, mana yang real, kita juga ada ketakutan sebagai orang tua murid. Oke, tetapi apakah kita akan hidup dengan ketakutan ini? I don't think so. The best way, kita support anak-anak ini pakai kemajuan teknologi ini untuk sesuatu yang lebih berguna. Mungkin itu pesan saya sebagai orang tua muda 20 tahun yang lalu. Jadi ini mungkin apa yang bisa sampaikan, ya, this is it. We grow with them. We grow with our kids. Okay, thank you very much, Bapak Ibu, dan thank you very much, students. I am waiting for you, okay? I am waiting to see your name on the registration list. All right? Promise, miss, you want to come up with something good? Promise, miss, you want to work? And promise, miss, you want to show something for the good of other people. Okay? Or for yourself juga boleh loh. Okay? All right. Miss Nisa, thank you very much. I return it to you. Oke, terima kasih Miss Shinta atas penyampaiannya yang sangat inspiratif tadi ya Miss ya. Itu bisa jadi wadah yang bermanfaat nih bagi parents dan juga anak-anak nanti untuk ikut dan mengasah skill kreativitas dan skill codingnya juga. Oke, untuk sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab bagi parents atau kiddos yang mau bertanya-tanya boleh silakan ditanyakan saja di kolom chat. Nanti akan dijawab oleh Miss Melanie ataupun oleh Miss Shinta juga. Silakan apabila ada yang ditanyakan, boleh diketik saja ya. Dan untuk Parents Mom and Dad, ini adalah webinar pertama dari rangkaian webinar series Kode Kido yang akan Kode Kido adakan untuk menyambut Kode 4 7.0 ini. Jadi nanti setelah webinar pertama selesai, kita akan mengadakan workshop dan juga webinar lain di bulan-bulan berikutnya. Jadi di Oktober, November, dan seterusnya akan ada free webinar dan workshop untuk kiddos. Ini sudah ada pertanyaan masuk. Bagaimana pendaftaran jika tidak ada akun Kode 4? Mungkin bisa dijawab oleh Miss Shinta ya, Miss. That's a very good question. Yang paling benar, I love that question. Bagaimana kalau nggak ada? Gampang. Kamu mau daftar itu ada linknya. Boleh Miss Nisa di-share link pendaftaran? Boleh Miss, nanti akan Ya. di-share juga. Oke, kamu bisa pendaftar pribadi langsung di list atau lewat sekolah. Oke. Pertanyaannya, apakah ini dari student atau dari parents ya, Miss Mika?
student. Oke. Mika, kalau untuk daftar ya, kamu pikir kamu mau mendaftar sendiri atau kamu mau mendaftar sama grup? Oke, tidak perlu mempunyai account Code 4. Oke, jadi langsung saja ke link ini, link yang ada di chat ya. Coba bisa di copy, langsung daftar di situ. Oke. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Mika ya. Jadi nanti bisa langsung daftar saja di link tanpa perlu punya akun Code 4. Oh ini Mam Kaila ya, hari ini yang ikut webinar, apakah bisa dapat sertifikat untuk daftar kuliah ortu? Bisa dibuatkan sih Mam, nanti akan dapatkan, boleh. Ada pertanyaan lain untuk parents ataupun kiddos tentang tadi ya, materi pertama tentang AI Literacy Toolkit, atau di materi kedua tentang Code 4 7.0, boleh silakan diketikkan saya di kolom komen, di kolom chat. Oke, Miss, ini ada pertanyaan dari Benny. Miss, apakah yang di Kode Kido baru belajar 6 bulan bisa ikut karena selama ini hanya belajar Scratch? Ini sepertinya untuk Miss Shinta juga pertanyaannya, Miss. Yap, of course. Baru yang mau belajar ini. Yang penting ya, yang penting satu, mau belajar dan mau bekerja. Itu yang paling penting, oke? Of course ada rewardnya. Menjawab pertanyaan dari Evans, Bapak, Ibu, atau students, itu of course ada. Namanya kompetisi, oke? Pasti ada hadiahnya. Itu sudah pasti ya. Oke, bagaimana parents bisa Waduh, ini banyak sekali. Saya jawab satu-satu ya. Ini dari tadi pertanyaan yang 6 bulan. Yes, bisa. Pede, nggak pede, kamu bisa. Yang penting kamu mau daftar dulu. Oke, Kode Kido punya kelas pendampingan, bisa diikut sertakan. Ya, kelas pendampingan bisa bisa ikut. Nanti tinggal atur jadwalnya dengan center masing-masing. Oke, yang penting sekarang adalah daftar, cari ide, pengen bikin apa ya? Lihat websitenya, cari tadi yang subtema-subtema, apa ya kira-kira, lalu dapat ide, lalu nanti bisa ikut kelas pendampingan. Dan untuk student Kode Kido, Miss belum bilang, untuk student Kode Kido, kalau mau ikut kelas pendampingan ada special. Oke, untuk student Kode Kido yang daftar Kode 4, special, pokoknya banyak special. Kita benar-benar mau dukung ini ke Kode 4 ini untuk menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan banyak orang. Untuk student Kode Kido, untuk daftar Kode 4, langsung dapat 2 kelas pendampingan. Oke, jadi bisa brainstorm, mau ide apa, bisa diskusi dengan teacher nanti. Oke, kalau kurang, mau nambah lagi deh, daripada di rumah bingung, mau di center Kode Kido aja, boleh dapat special lagi untuk kelas pendampingannya ya. Kelas pendampingan itu ada 8 sesi, tapi nanti bisa diskusi dengan teacher. Kalau kurang, tambah lagi. Ya, Miss lagi rencana mungkin kita akan tambahin sesi-sesi yang bisa mendukung supaya nanti presentasinya juga bagus. Jadi kita akan bantu dengan banyak webinar-webinar nantinya. Itu yang pasti. Mungkin itu menjawab dari tadi yang 6 bulan bisa ikut nggak ya? Platform yang dipakai Pictoblock itu nanti juga bisa di download platformnya, bisa belajar di situ, atau bisa juga minta kelas untuk diajarkan bagaimana didampingin dari kamu idea all the way sampai bikin. Tapi idea mesti sendiri punya loh ya. Nggak boleh, aduh sir, I don't know what to do nih, bisa nggak give me idea? No, nanti itu become your teacher punya project. Yang menang nanti teachernya, bukan kamu. Oke, so promise miss, come up with your idea ya. Whatever. There is no crazy idea. Oke, semua maybe the crazy idea bisa jadi sesuatu yang lebih bagus. Oke, ada pertanyaan lain Miss Nisa? Aku ngikut alurnya Miss Nisa biar bisa kejawab semua. Boleh, Miss. Ini ada pertanyaan lain, kapan terakhir pendaftaran? Oke, pendaftaran terakhir itu di bulan Februari. Cuma Miss sih nggak saranin loh ya, kalau kamu daftarnya Februari. Now. Kenapa? Ini bukan proyek yang simsalabim,
kayak kalau di sekolah ikut Borobudur punya pembuatan itu Candi Prambanan satu malam jadi. No, you need to work, okay? Oke, jadi pilih satu track, masuk, ikut daftar, cari ide. Daftar lebih cepat supaya kamu bisa cicil. Siapa tahu nanti di tengah jalan idenya bisa dikembangkan lagi. Boleh bangun. Oh, saya ada tambahan ini. Oh, ada tambahan ini dari diskusi-diskusi idenya berkembang. Makanya makin panjang waktunya, makin bagus. Tapi pendaftaran terakhir bulan Februari, submission bulan Maret. Jadi kalau daftar bulan Februari, kamu cuma punya waktu 1 bulan untuk prepare. Oke. Ada pertanyaan lagi, Miss Nisa? Miss. Ini Semoga mungkin menjawab ya tadi. pertanyaan kita jadikan pertanyaan terakhir ya, Miss ya, untuk hari ini. Jika nanti parents nanti masih ada pertanyaan, kita akan adakan sesi khusus di Zoom setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Untuk pertanyaan terakhir ini saya pilihkan sebentar. Apakah kompetisi harus menggunakan hardware atau tool? Anak saya grade 8 di Kode Kido dan baru basically baru kelas coding. Dan Oke. satu lagi sekalian, Miss. Tadi sebentar, maaf. Terlewat. Oh, itu dulu deh, Miss. Tadi sepertinya naik Oke. lagi pertanyaannya. Oke. Jadi untuk track one ya, untuk track one kita dua-duanya memakai PictoBlock. Untuk track one itu bisa karena PictoBlock ini bisa di-connect dengan bermacam-macam hardware. Salah satunya Arduino ya untuk connect ke sini. Jadi bisa tergantung ide si anaknya ini mau bikin apa ya. Mereka mau hanya bikin laptop base boleh juga. Tapi mereka mau bikin ada hardware-nya juga, mau bikin kayak mesin-mesin yang tadi saya kasih contoh, boleh juga. Oke, don't stop the idea. Anything. Jangan pikir, kalau cuma pakai laptop aja nanti hasilnya kurang bagus daripada itu. Nope. Oke, idea is idea. The way they throwing it seperti apa ya. Jadi jangan discourage. Aduh, mungkin saya nggak bisa bikin macam-macam ini itu gitu. Apa aja. Let the student flow with the idea. Oke, jadi itu bisa di-connect nanti untuk PictoBlock-nya, untuk track one ya. Untuk track one. Kalau track 2 itu sudah ada robotnya, jadi di-connect ke robot. Si robot ini yang akan dibikin sedemikian rupa untuk menyelesaikan challenge ini. Jadi kalau saya bilang robotnya didandanin. Jadi mereka bisa bikin ya robotnya itu seperti apa yang mereka mau bikin. Oke, barangkali itu menjawab. Ada lagi Miss Nisa atau itu beneran pertanyaan terakhir? Ini menyambung dengan yang tadi, Miss. Dan untuk softwarenya, apakah boleh dikombinasikan dengan software lain atau wajib hanya PictoBlock saja? Iya, PictoBlock memang yang dipakai, tapi bisa di-connect dengan hardware lain. Tadi sudah dijawab ya? Oke, baik. Apakah ada sepertinya untuk pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini. Kenapa, Miss? Untuk pertanyaan kita cukupkan sampai di sini, Miss. Jadi jika nanti parents masih punya pertanyaan tentang Code for, kita akan ada sesi informasi via Zoom. Jadi parents bisa nanti bisa join Zoom-nya di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Sabtu. Kita akan adakan 3 hari. Baik. Miss Manda mungkin boleh dibantu di screenshot ini chat-chatnya ini ya. Nanti boleh tolong dibalas. Jadi kejawab semua pertanyaan kita pagi ini ya. Miss tunggu loh ya, yang mau daftar-daftar jangan tunggu-tunggu lagi. Semakin cepat daftar, semakin cepat mulai. Itu dulu yang paling penting, cari ide. Kadang Miss juga suka cari ide ya. Kadang ide 2 jam ketemu. Kadang lagi ngomong gini, ide langsung keluar. Tapi kadang, aduh, udah 1 minggu ide nggak keluar-keluar. Tapi sekali keluar, langsung berturut-turut. Oke? So, Satu itu lagi, barang Miss, terakhir, bisa. Miss. Ini untuk menjawab mungkin pertanyaan yang itu juga oleh parents yang lain. Untuk biayanya, apakah ada biaya tambahan lain selain yang registrasi tadi, Miss? Oh iya, untuk biaya, oke. Jadi seperti biaya pendaftaran, mungkin sudah dilihat juga dari website ya, itu USD $35 atau equivalent to 575.000 rupiah, itu untuk pendaftaran, oke? Itu semua sampai pendaftaran sampai ke tingkat nasional. Pemenang yang masuk ke tingkat nasional regional untuk masuk ke ke global ya, itu akan ada biaya pendaftaran per tim ya, kita ngomong per tim ya, yang 575 juga per tim, nanti yang internasional itu $80.
Oke, 80 US dollar ya. Ini untuk maju ke babak global. Di mana 80 dolar ini sudah nanti ada bermacam paket-paket yang ada disiapkan nanti ya, termasuk nanti ada paket makannya juga karena anak-anak nih akan sibuk loh 2 hari ini. Mereka udah kayak lagi mau exhibition tingkat dunia. Memang itu yang mereka akan persiapkan segala macam. Nanti akan ada parade bawa nama Indonesia ya, dengan bawa bendera dan lain sebagainya. Itu untuk Code 4 punya competition. In between akan ada kelas pendampingan. Yes. Jadi selain tadi ada kelas 2 kelas pendampingan yang yang gratis dari Kode Kido untuk murid Kode Kido yang mendaftar, ya kan? Jadi ini spesial untuk murid Kode Kido yang belum jadi murid Kode Kido ya sudah, ayo jadilah murid Kode Kido. Jadi biar bisa diajarin itu loh coding AI-nya, ya kan? Nah, itu mau nambah? Boleh. Kelas pendampingannya berapa? Nanti di kontak centernya masing-masing yang terdekat. Di mana? Ya, kita ada paket kelas pendampingan itu 8. 8 ini cukup atau tidak? Tergantung. Ya, nanti kapan ininya sesuaikan jadwalnya di center masing-masing. Oke, jadi itu yang dilakukan untuk kelas pendampingan ya, untuk kelas pendampingan. Lalu untuk murid-murid Kode Kido, ya mungkin Bapak Ibu, mungkin untuk murid yang anak-anaknya sudah menjadi murid Kode Kido, nanti coba diskusikan juga dengan center masing-masing ya. Baiknya seperti apa, ada kendala apa, diskusi. Jadi intinya kadang-kadang kita juga nggak ngerti ya anaknya bagaimana dari sisi memandang kompetisi ini seperti apa yang kita bisa bantu. Kadang-kadang dari orang tua si anak, udah lah mami, ada one lah mami, bilang begitu. Nah nanti bisa bilang ke kita, mungkin coba teachernya yang ngomongin, silakan diskusi dengan center masing-masing. Yang pasti ini ajang yang cukup bermanfaat ya, karena ini juga tingkat dunia dan ini bisa dijadikan portfolio. Terutama saya encourage untuk anak-anak yang sudah secondary, ya, build your portfolio early. Apakah yang buat primary nggak perlu? No, it's good. Ya kan? When you go nanti ke university, your portfolio tuh udah start dari SD. It's even better. Oke, jadi ini dan AI ini yang tadi saya bilang baru mulai. Portfolio ini kepake nggak? Well, all the time, right? All the time. People akan lihat AI berkembang. Kamu dari AI yang masih kulit-kulitnya di awal, ini sudah ngikutin terus. Nanti keterusnya pasti bisa. Oke. Oke, baik. Itu saja mungkin parents untuk sesi Q&A kita hari ini. Jika masih ada pertanyaan tadi ya, nanti akan ada kita adakan Zoom untuk parents. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga webinar ini akan bisa bermanfaat dan juga jadi bekal untuk parents dalam mendukung dan juga mendampingi anak ya dalam mengeksplor AI gitu. Untuk slides, templates, dan juga planner tadi, semuanya recording akan kami share via WhatsApp. Jadi nanti boleh dicek saja berkala di WhatsApp-nya. Terima kasih kepada Miss Melani dan juga Miss Shinta yang sudah berkenan untuk sharing hari ini. Terima kasih juga untuk parents dan kiddos yang sudah hadir di webinar hari ini. Dan nanti akan ada webinar berikutnya. Jadi pastikan follow Instagram Kode Kido untuk informasi selanjutnya. Saya Miss Nisa. Saya boleh tambahin sedikit, Miss Nisa? Oh, boleh, Miss. Silakan. Ya, parents, kalau misalkan sekolah ada perlu informasi, silakan ya, nanti sampaikan ke kami. Jadi kita bisa kunjungin sekolahnya, karena Code 4 ini juga akan berkunjung ke sekolah-sekolah. Jadi mungkin bisa masih masukkan, Miss, datang dong ke sekolah kami, begitu. Nah, nanti kita akan siapkan tim untuk berkunjung ke sekolahnya ya. Jadi biar sekolah juga aware bahwa oh ada student saya yang ikut gitu. Karena ada kemarin itu salah satu pemenang oh ya kepala sekolah tahu pas waktu mau minta visa doang. Jadi kalau bisa tahu lebih awal mungkin lebih banyak support ya. Yang penting support lah karena apa yang disampaikan bahwa to raise a kid needs the whole village. Ya, bukan hanya hanya orang tua, but the whole village. Alright, thank you. Ya, baik, terima kasih Miss atas tambahannya.
kita cukupkan untuk webinar hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Saya Miss Nisa undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, parents and kiddos. Thank you, Miss. Sampai jumpa lagi. Thank you, Miss. Thank you, Kak Kido. Miss, Jangan tadi lupa di-follow